يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الرحمن القدوس باعث مقتدر رب اشرح لي صدري insyaallah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Biriqati rahmati raf'ati summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Langkung tipayun mangga urang sasarengan puji tasyakur kehadirat Allah anu maha ghafur. Lumana kalayan hidayah dimantena urang sadaya tiasa kempel di tempat anu mulia. Salawat ni wassalam mugia tetap kacurahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, sahabatna, tabi'in tabi'atna, terutama ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya nu kempel dia tempat kaing syafaatul uzma di mantena. Amin. Pimpinan Pondok Pesantren Al Musyahadah beserta keluarga nu kusim pribados sangat-sangat dipika hormat tur di tedaduhana. Pamudah-mudahan guru-guru urang, kiai-kiai urang sadaya sing paranjang yuswa anu barokah. Amin. Ketika kita melihatnya, pandangan mengarah kuat ke sosok yang dirasa sempurna, berpelukan dengan degup jantung yang merdu dan berirama. Alhamdulillah kita semua masih bisa melihat para alim ulama yang istimewa. Salah satunya adalah guru kita urang sadaya. Nyatitanya urang. Para dewan santriawan wa santriawati yang mukanya yang terlihat sangat indah, yang hatinya sedang merekah. Pamudah-mudahan uin ka bumi masing-masing nyanak ilmu nu nampi tur barokah. Amin. Amin. Malam minggu merupakan kancing malam yang selalu gagal kutanggalkan. Malam bersama kehangatan, senyuman kalian yang selalu membawa aroma kebahagiaan. Selamat malam minggu untuk jiwa perindu yang sedang menunggu titik temu, yang berencana memberikan kejutan yang menyenangkan dan memberikan pelukan yang menenangkan, serta diakhiri dengan kecup menegaskan bahwa masa lalu telah tutup. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita perhatikan, setiap bulan-bulan dalam Islam pasti memiliki nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicarakan tentang Muharram,
kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Harutnya. Betul? Hijrah betul? Betul. Kalau kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzul Quran. Kalau kita bicara Rabiul Awal, diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara tentang bulan Rajab, diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Isra dalam bahasa Arab yaitu perjalanan malam. Perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Isra yang menyerang Palestina itu namanya Israel. Betul. Orang pelakon mudah-mudahan orang Israel sing dibasian taufik hidayah salilana. Amin. Dan Mi'raj dalam bahasa Arab yaitu dalam bahasa Arab. Mi'raj itu yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad mengalami kedukaan karena orang yang dicintai dan dihormati telah meninggal dunia, Allah berencana ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Diutuslah malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan untuk menghadapnya. Nah, ketika Nabi Muhammad santai, lagi duduk, lagi bad mood ya, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, datang nih malaikat Jibril, datang yang beri Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril. Dijawablah sama Rasulullah, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ulangi. Oh, terbiasa teh. Kos kiai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril, kata Nabi Muhammad. Ada apa Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kamu. Untuk menjemput. Masuk. Untuk menjemputmu. Untuk menjemputmu. Terus kata Nabi Muhammad, serius Jibril? Iya, kata Jibril. Nah terus yang tadinya Nabi Muhammad bad mood tuh seketika jadi good mood. Nah, gini nih, kita ibaratkan gini nih, teman-teman, tiba-tiba pacar teman-teman datang ke teman-teman nih, terus teman-teman lagi bad mood. Kita perumpamaan ini mah ya, perumpamaan. Terus pacar teman-teman bawa seblak, atau seblak ting lah, bawa surat rumah, tiba-tiba bawa surat rumah. Itu teman-teman kan yang tadinya bad mood pasti jadi good mood dong, kan? Enggak lah, kan surprise. Iya, masih bingung. Nah ya ibaratkan gitu ya, lebih dari itulah pasti Nabi Muhammad ya, perasaannya ketika dipanggil sama Allah untuk menghadapnya. Nah sebelum berangkat, Nabi Muhammad dibaringin dulu nih sama malaikat Jibril, dibelah dulu dadanya,
dikeluarkan sifat-sifat buruk yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Lalu dimasukin sama Jibril apa? Ayo, sifat-sifat baik kayak ilmu, hidim, sama hikmat. Nah setelah itu berangkatlah Nabi Muhammad nih sama malaikat Jibril. Naik apa teman-teman? Ada yang tahu? Betul, pinter-pinter ya. Ternyata sampai masyaallah, masya Allah. Dan buruk merupakan kendaraan yang sangat cepat ya teman-teman. Kalau Albi punya motor. Albi bore up berkali-kali motor beat Albi di bore up sama Albi. Gak berhenti. Itu gak akan bisa ngalahin kecepatan buruk, Bi. Atau ini motor Supranya Bang Najib diganti pakai mesin pesawat. Itu sama gak akan bisa ngalahin kecepatan buruk. Saking cepatnya buruk. Itulah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Ada kendaraan yang secepat buruk gitu. Setelah itu berangkatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah di perjalanan Nabi Muhammad singgah di 5 tempat, salah satunya kota Yastrib yang sekarang biasa kita sebut kota apa? Yastrib. Di kota Yastrib. Iya, yang biasa kita sebut Madinah Munawwarah gitu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini bisa berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sebelum itu ya, Nabi Muhammad di setiap persinggahannya itu selalu melakukan sholat 2 rakaat. Nah setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad disuguhi 2 air di dalam gelas yang masing-masing berisi susu dan arak. Nah Nabi Muhammad meminum susu tanpa pikir panjang. Lalu malaikat Jibril mengucap selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena telah memilih yang baik untuk dia dan juga umatnya. Nah, kalau Albi sekarang masih suka minum Jack Daniel, masih suka minum kopi miring, whisky, berarti Albi juga cinta terhadap Rasulullah SAW. Setelah minum susu, setelah memilih susu, Nabi Muhammad dipersilakan nih untuk jadi imam di antara para nabi. Imaman para nabi ya ketawa orang neraka menjadi imam para nabi. Orang surat Wailul jengil api. Emang imaman para nabi besar ya. Kalau imaman nabi bener. Setelah beres menjadi imam, diangkatlah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah melewati 7 lapis langit yang diantaranya ditunggu oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa, dan Nabi yang lainnya. Nah, setelah melewati para nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad diajak berkunjung sama malaikat Jibril, diajak main dulu ke Baitul Maqdis. Teman-teman tahu nggak Baitul Maqdis itu apa? Apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Masya Allah. Baitul Maqdis itu tempat tawafnya para malaikat teman-teman. Jadi malaikat itu tawafnya di sana.
kalau kita pengen melihat malaikat tawaf, berarti kita harus miras dong. Betul kan? Tuh. Lihat ngomong nanti. Nah setelah sampai Baitul Maqdis sudah tuh malaikat Jibril apa sih? Gak ikut ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah. Karena mungkin gak mau ganggu ya, ketika gak mau ganggu Allah bertemu dengan kekasihnya. Ibaratkan gini, Udin nganter Song ketemuan. Nah masa Udin mau nempel-nempel terus sama Song gitu? Ketika Song ketemu sama pacarnya, masa Udin mau nempel-nempel terus sama Song? Kan gak enak gitu, gak apa ya, gak enak lah. Gak enak. Paling jadi nyamuk gitu. Berarti malaikat Jibril kalau ikut ke Sidratul Muntaha jadi nyamuk dong. Ya, kemarin. Nah, setelah itu bertemulah Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala menanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Muhammad, itu bumi yang tadi kau lewati, bumi yang kau injak itu punya siapa?" Nabi Muhammad menjawab, "Punya Allah," kata Nabi Muhammad. Ditanya lagi sama Allah, "Itu 7 lapis bumi beserta isi-isi 7 lapis bumi, 7 lapis langit beserta isi-isinya itu punya siapa?" "Punya Allah," kata Nabi Muhammad. Nah, terus ditanya lagi sama Allah, Kalau kamu punya siapa?" kata Allah. Nabi Muhammad menjawab, "Punya Allah," katanya. "Salah," kata Allah. Terus bingung dong Nabi Muhammad. Lah terus gue punya siapa gitu? Gue punya siapa kok gak diaku gitu sama Allah? Nah terus kebingungan tuh Nabi Muhammad tuh. Ditanya lagi kan sama Allah, "Kamu punya siapa?" kata Allah. Nah Nabi Muhammad masih bersikukuh tuh. Kalau dia masih bersikukuh kalau dia itu punya Allah. Dijawab lagi sama Nabi Muhammad, "Punya Allah," kata Nabi Muhammad. "Salah," kata Allah. Salah. Salah. Nah terus apa ya? Ditanya dong sama Nabi Muhammad, "Lah, terus saya punya siapa ya Allah?" Allah menjawab, "Kamu punya umatmu." Kaget dong Nabi Muhammad. Laki-laki nih, masa laki-laki? Ditanya nih, laki-laki ya, oke. Ditanya nih sama Allah, ditanya sama Allah, tanya sama Nabi Muhammad. Terus saya punya siapa ya Allah? Dijawab sama Allah, "Kamu punya umat kamu gitu, kamu punya umatmu gitu," kata Allah. Kaget dong Nabi Muhammad. Apa? Kaget dong Nabi Muhammad gitu. Kaget kan Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad nanya lagi, "Emang umat yang kayak gimana sih yang bisa milikin saya gitu," kata Nabi Muhammad. Allah menjawab, umatmu yang rajin membacakan sholawat. Masya Allah. Marilah teman-teman semuanya yang hadir di ini tempat untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersama-sama membacakan sholawat. Asik. Yuk kita bareng-bareng sama-sama membacakan sholawat. Kalau kita baca sholawat yang biasa Bapak bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa
Sekali lagi yuk. Asik ya, seru-seru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan orang sadaya diaku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang geus diaku umat disyafaatan, ketika orang disyafaatan dosa orang dosa kolong langit, kesalahan orang dosa kolong langit, nanaonan ketika orang geus disyafaatan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi nyampe mana? Hah? Itu satakan salawat. Oh, nah setelah itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankan sholat 50 waktu. Itu Nabi Muhammad pertamanya nurut-nurut aja tuh sama Allah, gak banyak komplain, gak banyak nego. Nah setelah itu Nabi Muhammad turun, lalu di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Mampir dulu lah Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Nabi Musa menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Langsung Nabi Musa tuh nanya ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang kau dapatkan dari Sidratul Muntaha tadi? Apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, gue diperintahin ini nih musni, kata Nabi Muhammad. Gue diperintahin buat sholat 50 waktu sama Allah. Hah, kata Nabi Musa. Serius ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab dong, serius. Langsung Nabi Musa memohon kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kembalilah ke Sidratul Muntaha. Umatmu tidak akan kuat. Suatu saat akan ada umatmu bernama Wildan. Dia orangnya tidur terus ya Rasulullah. Orangnya tidur dalam sehari itu minimal 16 jam. Dia tidak akan kuat kalau dalam satu hari engkau kasih 50 waktu sholat ya Rasulullah. Terus Rasulullah menjawab. Nah setelah itu Rasulullah ngayain Nabi Allah Musa untuk kembali ke Sidratul Muntaha buat meringanin perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah datanglah Nabi Muhammad ke Allah, ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, sigana kalau 50 rakaat mah 50 waktu mah lewat teuing katanya, kata Nabi Muhammad. Terkuat ya umat urang cenah pasti gak akan kuat, kata Nabi Muhammad. Nah sama Allah diringanin lagi, jadi sekarang itu jadi 25 rakaat. Nah turun lagi tuh Nabi Muhammad setelah 25 waktu. Nabi Musa masih tetap ngejalanin, jangan 25 rakaat, masih umat masih gak akan kuat, kata Nabi Musa. Balik lagi lah setelah melakukan pertimbangan berkali-kali, ya akhirnya Allah putusin buat 5 rakaat aja, 5 waktu aja. Nah habis itu kan udah nih 5 rakaat, terus tuh Nabi Musa masih tetap ngeyel tuh, umatku gak akan kuat ya Rasulullah, 5 rakaat 5 waktu juga. Nah berhubung Nabi Muhammad malu,
dia nggak mau naik lagi ke atas, udah malu, udah gak kuat, ibaratnya udah gak berani naik lagi. Ya udahlah kata Nabi Muhammad, ini mah tanggung jawab saya buat umat saya. Nah setelah itu beres lah tuh, turunlah Nabi Muhammad ke kebesokan harinya kan langsung ke Mekah kan itu, nggak ini dulu, nggak udahlah tuh satu poin aja lah, langsung ke Mekah. Nah Nabi Muhammad cerita tuh ke penduduk Mekah kalau dirinya habis ngejalanin Isra Mi'raj. Nah kebetulan pas pertama ketemu sama Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya lah pokoknya. Nah ngomong tuh Nabi Muhammad nyeritain ke Abu Jahal kalau dia tuh habis Isra Mi'raj. Nabi Muhammad tuh ngomong seadanya, nggak ada satu detik pun yang kelewat ada dari ceritanya. Nah serentak dong Abu Jahal nggak percaya, karena kan Abu Jahal ngelihatnya dia pakai logika bukan pakai keimanan. Kalau pakai logika kan dia gak akan iman, apalagi kalau kita ngelihatnya pakai ilmu fisika gitu, itu gak akan iman. Kecuali kalau kita pakai keimanan. Nah kayaknya yang ceritakan ini segitu saja mungkin ya berhubung waktu udah lebih 5 menit. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin penjelasan yang lebih lengkapnya ada di dai-daiyah yang luar biasa yang berikut ini akan tampil di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.